Sangat menyedihkan sebenarnya kita melihat bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan politik secara terang-terangan terkait rancang bangun dan strategi koalisi untuk kemenangan Pilpres 2024 di Istana. Padahal Istana ini harusnya untuklah kepentingan semua, bukan hanya untuk kepentingan satu, dua pihak atau golongannya saja. Presiden seharusnya bisa memahami ini, mengerti adanya etika yang harus dijaga, adanya batasan-batasan yang harus dijaga. Terkait dengan kritikan sejumlah pihak terhadap posisi Presiden Joko Widodo, Presiden kan belum melakukan apa-apa, hanya bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik yang kebetulan satu partai tidak diundang. Ini kan Presiden SBY juga pernah melakukan hal yang sama dulu. Ya, partai koalisi diundang kecuali satu partai, meskipun konteksnya berbeda. Kalau konteks mengumpulkan partai-partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bukan godel semuanya. Nah, masih ramai ya soal kader dari Partai Demokrat yang ramai-ramai mengkritik Presiden Jokowi soal mengumpulkan 6 ketua umum parpol di istana. Ada Herzaki Mahendra dan yang terbaru yakni Benny Kaharman, yang bahkan ini diksi yang digunakan, kata-katanya ini sangat menakutkan. Disebutkan Pak Jokowi lagi kumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Nah, berikut kita bacakan beritanya ya. Demokrat, Jokowi lagi kumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang diduga tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024. Jika benar, orang nomor 1 Indonesia itu tidak netral, maka tegas Benny, Jokowi sedang mengumandangkan perang. Jika benar Presiden tidak netral dalam pemilu 2024, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri, ujar Benny dalam cuitannya di Twitter. Hati-hati Pak Jokowi, di dada Bapak melekat lambang negara. Lambang Presiden RI bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu. Tambahnya, sontak cuitan dari Benny Kaharman tersebut langsung dijawab telak oleh netizen ya. Nah, salah satunya oleh Bobi dengan sejumlah foto tangkapan layar tentang pemberitaan pernikahan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang melangsungkan acara pernikahan di istana. Cukup jadi istana tempat resepsi saja Pak, kata Bobi di kolom komentar. Dalam pernyataan itu, Bobi menyertakan 2 tangkapan layar berita media arus utama yang memberitakan pernikahan Ibas. Tangkapan layar pertama menulis berita dengan judul "Dari semua presiden, hanya SBY yang gelar pernikahan di istana". Lalu tangkapan layar kedua tampak berita itu berjudul "Cerita pernikahan Agus Yudhoyono di istana dan akad Ibas di Cipanas". Pernyataan Bobi langsung diserbu netizen lainnya. Ada yang meminta Benny Kaharman untuk menjawab omongan Bobi. Kakak langsung diam 1000 bahasa, kata pengguna akun @johnaquino. Hayo Benny, lawan dong, masa majikan kena skak nggak dibelain? Tulis akun @joshgerubak. Benny kabur Harman, pengecut, hahaha, tulis akun liar Ronin. Selain itu ya, ada juga kader PAN yang membela Presiden Jokowi. Wakil Ketua Umum PAN Yoga Mauladi menyebut tak ada salahnya jika Presiden berpihak kepada salah satu calon. Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi berpihak ke salah satu calon? Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi berpihak ke salah satu paslon? Kata Viva Yoga saat dihubungi pada Senin 8 Mei 2023. Kan hal itu dijamin oleh undang-undang selama Presiden tidak melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan
dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan. Ucapnya, baginya presiden tak menghalang-halangi partai politik untuk berkoalisi dan memilih capresnya. Diketahui koalisi dari Demokrat, PKS, dan Nasdem telah memutuskan mengusung Anies sebagai capres. Tetapi kan Pak Presiden memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapapun untuk maju. Tidak ada larangan dari Presiden siapapun untuk berkontestasi. FIFA juga berkelakar bahwa mungkin ada yang khawatir karena mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Atau mungkin dugaan saya saja, jangan-jangan karena kepuasan publik yang masih tinggi di atas 70% kepada pemerintahan Presiden Jokowi, lalu ada tim-tim sukses yang khawatir atau deg-degan jantungnya. Hehehe. Nah, itu pembelaan dari kader PAN tadi. Nah, jika berbicara dengan para kader Partai Demokrat ini, kita itu memang lucu atau pengen tawa ya. Mengkritik Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum partai politik di istana. Padahal hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Pak SBY. Nah, namun yang cukup jadi sorotan dari Benny Kaharman tadi, yaitu diksi yang digunakan. Kata-katanya itu seakan-akan itu suasana itu wah banget gitu loh, bahaya banget. Disebutkan kalau Pak Jokowi benar-benar tidak netral, ini seperti mengumandangkan perang dengan rakyatnya sendiri. Nah, ini maksudnya itu apa? Boyo kalau mau ngomong itu ya dipikir dulu, dipilah-pilah kira-kira kata-kata ini pantas atau tidak, menimbulkan pro kontra di masyarakat atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini kan malah Pak Benny Kaharman sendiri yang malu ya. Langsung dibalas netizen dengan fakta-fakta dan bukti-bukti kalau hal yang sama pernah dilakukan oleh Pak SBY. Dan untuk Pak Jokowi yang dinilai para kader Demokrat itu cawe-cawe dalam menentukan capres 2024 ya. Hal itu sepertinya cukup wajar ya, karena apa? Pak Jokowi itu ingin memastikan apa yang sudah dia bangun, apa yang sudah diperjuangkan oleh pemerintahannya selama 2 periode ini, yaitu pembangunan fondasi infrastruktur yang sudah sangat kuat, hilirisasi, semuanya itu nanti dilanjutkan oleh Presiden terpilih 2024 nanti. Jadi wajar saja kalau Pak Jokowi itu memilih siapa kira-kira calon presiden yang cocok untuk meneruskannya. Dan seperti yang disebutkan tadi ya, Pak Jokowi itu juga nggak pernah itu mengintervensi ataupun melarang partai-partai untuk menentukan capresnya sendiri. Terbukti ya seperti Nasdem yang notabene adalah partai pendukung pemerintahan, PKS dan Demokrat sudah menentukan capresnya sendiri yaitu Pak Anies Baswedan. Dan Pak Jokowi nggak pernah istilahnya menghalang-halangi hal tersebut. Tapi mungkin ya memang Pak Jokowi itu nggak mengendorse Pak Anies, nggak sering disebut seperti Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Nah, atau mungkin memang benar ya dugaan dari kader PAN tadi yang menyebut ini tim-tim sukses dari kelompok yang berseberangan dengan presiden ini ada semacam deg-degan lah atau ketakutan karena tidak bisa dipungkiri elektabilitas ataupun kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi itu masih sangat tinggi, di atas 70%. Jadi takut kalau jagoannya nggak dapat endorse dari Presiden Jokowi, nanti bisa kalah di kontestasi Pilpres 2024 nanti.
Nah, apapun itu ya, harusnya para kader Demokrat lebih bijak dalam melontarkan kritikan, tidak membabi buta menyalahkan apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena kalau sudah seperti ini malah jadi kena malu sendiri. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Gerbang Gagil. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video menarik selanjutnya.